Film diawali dengan diperlihatkannya seorang mantan agen khusus yang bernama Brian. Di sini terlihat kalau Brian hidup seorang diri karena anak sematawayangnya tinggal bersama mantan istrinya. Scene pun berpindah, terlihat Brian yang datang ke acara ulang tahun anaknya yang ke-17. Diketahui anaknya bernama Kim. Di sini Brian pun bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore. Tak lama kemudian Kim pun datang dan Brian pun langsung mengeluarkan hadiah yang ia bawa. Brian tahu kalau Kim sangat suka bernyanyi. Kemudian Kim pun membuka hadiah dari Brian dan mendapatkan sebuah alat karaoke. My darling, hello my sweet. Here. Well, I figured she wants to be a singer. Di sisi lain terlihat ayah tiri Kim yang membawa seekor kuda sebagai hadiah ulang tahun untuk Kim. Di sini Brian pun sedikit kecewa karena Kim terlihat lebih menyukai hadiah dari ayah tirinya sementara hadiah yang diberikannya dibiarkan begitu saja. Namun hal itu tidak mengurangi rasa sayangnya kepada Kim anaknya. Keesokan harinya terlihat Brian yang sedang memperhatikan foto anaknya yang sekarang sudah berumur 17 tahun. Tak lama kemudian teman-temannya pun datang dan ingin merayakan ulang tahun Kim di rumahnya. Kemudian saat mereka pulang, salah satu temannya pun menawari Brian sebuah pekerjaan. Diketahui temannya bernama Sam. Di sini Sam menawari Brian untuk menjadi seorang pengawal penyanyi terkenal. Brian yang sudah lama menganggur pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Scene pun berpindah, terlihat Brian dan teman-temannya yang sedang memulai pekerjaannya sebagai pengawal penyanyi terkenal. Diketahui penyanyi itu bernama Shira. Di sini terlihat Shira yang sedang melakukan pemanasan vokal sembari didandani. Brian yang sedang memperhatikan pun merasa kagum dengan suaranya. Kemudian saat Shira menuju panggung, Brian pun bertanya apakah ada saran untuk anaknya yang juga ingin menjadi penyanyi terkenal. Di sini Shira pun mengatakan kalau anaknya harus banyak berlatih. Sembari menunggu acara konser itu selesai, Brian dan teman-temannya pun bersantai dan bermain kartu. Tak lama kemudian Brian pun mendapatkan panggilan telepon dari Kim. Di sini Kim mengajak Brian untuk makan siang di sebuah kafe untuk besok hari. Mendengar hal itu, Brian pun terlihat sangat senang. Singkat cerita, saat konser itu selesai, tiba-tiba saja terjadi kerusuhan karena para penggemar Shira yang memaksa menerobos pagar. Kemudian saat di tengah perjalanan, saat Brian mencoba membawa Shira ke dalam mobil, ada salah satu hater Shira yang ingin menikamnya. Brian yang menyadari hal itu pun dengan cepat melumpuhkan orang tersebut dan melanjutkan perjalanannya menuju mobil. Di sini Shira pun merasa berhutang budi kepada Brian. Kemudian Shira pun memberikan kartu namanya dan bersedia membayar les privat vokal untuk anak Brian. Keesokan harinya terlihat Brian yang sedang menunggu Kim di sebuah kafe untuk makan siang. Tak lama kemudian Kim pun datang bersama Lenore, ibunya. Tujuan utama Kim bertemu dengan Brian adalah untuk meminta izin dan di sini Kim mengatakan kalau ia akan pergi ke Paris bersama temannya dan Kim membutuhkan tanda tangan Brian karena ia belum genap 18 tahun. Dan diketahui temannya bernama Amanda. Di sini Brian pun sudah mengetahui betapa kerasnya dunia luar dan hal itu sangat berbahaya untuk Kim. Kemudian Brian pun menolak untuk menandatangani surat tersebut. Di sini Lenore pun mengatakan kalau Brian terlalu mengekang keinginan anaknya. Kim yang kesal pun langsung pergi dari tempat tersebut. I don't get you. What? Sacrifice just a little this one time for your own Not daughter. comfortable putting my daughter at risk. Keesokan harinya Brian pun mendatangi Kim dan menandatangani surat tersebut dengan syarat Kim harus selalu mengaktifkan teleponnya agar Brian dapat mengetahui kabarnya. Keesokan harinya Brian pun mengantarkan Kim ke bandara. Namun saat sedang mengeluarkan koper, Brian pun tahu kalau Kim bukan hanya berkunjung ke Paris melainkan mengikuti konser musik keliling Eropa. Kemudian Brian pun menanyakan hal ini pada Lenore. How about this? She's not just going to Paris. I know.
She lied to me. Dan ternyata Lenore sudah mengetahuinya dan sengaja menyuruh Kim untuk berbohong kepada Brian karena Lenore tahu kalau Brian terlalu overprotective. Dan pada akhirnya Brian pun tetap membiarkan Kim pergi bersama temannya karena tak ingin mengecewakan hati Kim. Singkat cerita, Kim dan Amanda pun sudah sampai di Paris. Di sana mereka berkenalan dengan pemuda lokal bernama Peter. Peter terlihat sangat ramah dan bersedia memfoto mereka, dan di sini Peter pun bersedia satu taksi dengan mereka karena tujuan Kim dan Peter ternyata sama. Want to share? Yeah. Sesampainya di hotel, Peter pun pamit pergi. Kemudian Kim dan Amanda pun masuk dan langsung menyalakan musik dengan sangat keras. Hal itu membuat beberapa panggilan dari Brian tidak terdengar oleh Kim. Kemudian saat Kim mengetahui kalau ayahnya menelpon, ia langsung pergi ke ruangan lain. Kim mengatakan kalau ia baik-baik saja. Namun tiba-tiba saja beberapa pria masuk dan langsung melumpuhkan Amanda. Melihat hal itu, Kim pun merasa sangat ketakutan. Brian yang mengetahui kalau anaknya sedang dalam bahaya pun mencoba untuk tetap tenang dan berusaha merekam semua pembicaraan mereka. Di sini Brian tahu kalau Kim akan tetap tertangkap. Kemudian Brian pun menyuruh Kim untuk bersembunyi di bawah ranjang dan menyuruh untuk meneriaki ciri-ciri si penculik saat dirinya tertangkap. Tak lama kemudian Kim pun berhasil ditangkap. Kemudian Kim pun berteriak dan menyebutkan ciri-ciri si penculik, yaitu berkumis dengan tinggi 6 kaki dan mempunyai tato bulan bintang di tangannya. Kemudian penjahat itu pun mengambil ponsel milik Kim. Di sini Brian pun mengatakan kalau aku tidak mengenal kalian dan jika kalian ingin uang tebusan aku tidak mempunyainya. Tapi aku memiliki keahlian khusus. Brian pun mengatakan kalau dirinya akan mengejar lalu membantai kalian tanpa ampun. Si penjahat itu pun mengatakan dua kata kepada Brian. Semoga beruntung. Setelah teleponnya terputus, Brian pun langsung pergi ke rumah Lenore dan di tengah perjalanan Brian menghubungi temannya Sam untuk mencari identitas pelaku dari suara yang ia rekam tadi. Sesampainya di rumah Lenore, Brian langsung pergi ke kamar milik Kim untuk mencari petunjuk. Kemudian Sam pun kembali menghubungi Brian dan mengatakan kalau orang yang menculik Kim adalah para sindikat perdagangan wanita. Sam pun mengatakan kalau para korban yang berhasil diculik akan dibuat kecanduan dengan narkoboy dan didagangkan untuk jadi pelacur sebagai tambang uang mereka. Di sini Sam pun telah menemukan orang dengan ciri-ciri dari rekaman yang diberikan oleh Brian. Diketahui orang itu adalah Marco. Sam pun mengatakan jika Kim tidak diselamatkan dalam 96 jam maka Kim tidak akan pernah kembali. Mendengar hal itu, Brian pun langsung pergi ke Paris sementara Lenore terlihat menyesal karena telah membiarkan anaknya pergi. Sesampainya di sana, Brian pun langsung menuju tempat kejadian di mana Kim diculik. Di sana Brian mencoba untuk melakukan olah TKP dengan menganalisa dan simulasi mengenai kejadian di sana. Tak lama kemudian Brian pun menemukan beberapa bukti, yaitu sebuah kartu memori dari ponsel milik Kim. Di sana Brian menemukan petunjuk selanjutnya, yaitu foto seorang pria bernama Peter yang terlihat dari pantulan kaca saat Amanda dan Kim sedang difoto olehnya. Tak ingin membuang waktu, Brian pun langsung saja pergi ke bandara dan mencari Peter. Sesampainya di sana Brian pun mencurigai Peter yang termasuk ke dalam komplotan para penjahat tersebut. Dan benar saja ternyata Peter bertugas sebagai umpan untuk mencari tahu di mana calon korban mereka menginap. Tak lama kemudian Brian pun berhasil menemukan Peter dan langsung membawanya masuk ke dalam taksi. Di sini Brian memaksa Peter untuk membuka mulutnya, namun tiba-tiba saja ada orang yang membantu Peter. Setelah berhasil melumpuhkan orang itu, Brian pun kembali mengejar Peter yang masih berusaha melarikan diri. Kemudian Peter pun melihat sebuah truk di bawah jembatan dan tanpa pikir panjang Peter pun melompat turun ke bawah sana. Sayangnya nasib Peter tidak sebaik gayanya. Terlihat Brian yang kehilangan petunjuk satu-satunya. Di sini Brian pun mulai bingung dan akhirnya Brian memutuskan untuk bertemu dengan teman lamanya yang merupakan agen khusus Prancis yang kini bekerja di Departemen Kepolisian Paris. Diketahui temannya itu bernama Jean.
Setelah mengobrol banyak, Jean pun mengatakan kalau orang yang Brian cari adalah komplotan penjahat dari Albania yang sangat berbahaya. Namun Jean pun sudah mengetahui bagaimana kemampuan Brian dalam membantai para penjahat. Di sini Jean hanya meminta kepada Brian untuk tidak berbuat onar di Paris dan menyerahkan kasus tersebut kepadanya. Kemudian Brian pun mengatakan kalau orang yang mereka culik adalah anaknya dan Brian pun akan meruntuhkan Menara Eiffel jika perlu demi menyelamatkan anak yang sangat Brian sayangi. Brian, try not to make a mess. Setelah mendapatkan informasi dari Jean, Brian pun pergi ke suatu tempat dan menyamar menjadi salah satu pembeli buta. Kemudian Brian pun membuka satu persatu tirai yang ada di sana. Tak lama kemudian Brian pun menemukan sebuah jaket milik Kim. Di sini Brian bertanya dari mana wanita itu mendapatkan jaket tersebut. Namun tiba-tiba saja para penjaga tempat haram itu pun menyadari kalau Brian adalah seorang penyusup dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Brian pun berhasil membawa wanita itu ke sebuah kamar hotel dan merawatnya sampai dia pulih dan bisa berbicara. Di sisi lain, Jean pun mengetahui keonaran yang telah dibuat oleh Brian semalam. Di sini Jean meminta Brian untuk menyerahkan diri dan Jean akan mengantar Brian ke bandara untuk segera pulang ke Amerika. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Brian karena ia tidak akan pergi sebelum anaknya berhasil diselamatkan. I'm not trying to beat the state. I'm trying to save my daughter. Keesokan harinya wanita itu pun sadar dan mengatakan semuanya bahwa dirinya diculik oleh para penjahat itu. Kemudian ia pun bertemu dengan gadis lain yang memberikan barang itu kepadanya. Dan gadis itu tak lain adalah Kim. Kemudian wanita itu pun menyebutkan sebuah tempat yang dia ingat sebelum akhirnya tidak sadarkan diri. Dari informasi tersebut, Brian pun mendatangi sebuah tempat dan mengaku sebagai anak buah dari Jean. Hingga Brian sadar kalau orang tersebut adalah orang yang saat itu berbicara kepadanya di telepon. A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it? Good luck. Setelah mengetahui hal itu, Brian pun tanpa segan langsung saja membantai orang-orang yang ada di sana. Setelah berhasil membantai semua orang yang ada di sana, Brian pun langsung mengecek setiap kamar untuk mencari Kim. Kemudian Brian pun menemukan Amanda, teman Kim yang ternyata sudah tewas karena overdosis. Setelah itu Brian pun membawa seseorang yang dicurigainya dan langsung menginterogasinya dengan menancapkan paku di pahanya yang dialiri oleh listrik. Where is this girl? Kemudian Brian pun bertanya di mana Kim berada. Karena tidak kuat dengan siksaan yang diberikan oleh Brian, orang itu pun mengatakan satu nama yaitu Saint Clair. Kemudian Brian pun meninggalkan orang tersebut dengan arus listrik yang dibiarkan menyala. Singkat cerita, Brian pun terlihat berada di rumah Jean untuk makan malam. Di sini Brian bertanya apakah Jean memiliki keterkaitan dengan masalah anaknya yang diculik. Jean yang merasa tersinggung pun langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada Brian. I don't know. I don't care. I am driving you to the... Let's get going. Dinner is over. Ternyata pistol yang dipegang oleh Jean pun kosong karena Brian telah mengambil pelurunya sebelum makan malam dimulai. Kemudian Brian pun menembak lengan istrinya Jean dan memaksa Jean untuk buka mulut. Melihat hal tersebut, Jean pun akhirnya mengalah dan memberikan informasi mengenai Saint Clair. Wait for me. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Brian pun langsung pergi ke tempat di mana Saint Clair berada. Di sini Brian menyamar menjadi salah satu tamunya. Kemudian Brian pun masuk ke dalam salah satu ruangan di sana yang ternyata ruangan itu adalah tempat pelelangan para wanita yang pernah diculiknya. Diketahui wanita itu akan dijual kepada orang-orang kaya dan setelah beberapa wanita dipamerkan, Brian terkejut karena melihat salah satu dari mereka adalah Kim anaknya. Kemudian Brian pun langsung menodongkan pistol kepada salah satu orang kaya di sana untuk membeli Kim anaknya. Namun saat baru saja keluar, Brian pun tiba-tiba dibogem dari belakang oleh anak buah Saint Clair sampai tak sadarkan diri. Tak lama kemudian Brian pun tersadar. Di sini Brian diikat dan digantung ke sebuah pipa oleh Saint Clair. Saint Clair mengatakan kalau semua ini hanya bisnis yang unik. Kemudian ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Brian dengan tenang dan tidak berisik. Karena di luar sana mereka sedang kedatangan banyak tamu. Dengan skill khusus yang dimiliki oleh Brian, akhirnya Brian pun mampu melepaskan diri dan berbalik menghabisi orang-orang yang ada di sana.
understand. Please try to... Setelah itu Brian pun bertanya kepada St. Clair tentang keberadaan anaknya. St. Clair yang sudah ditembak berkali-kali pun akhirnya mengatakan kalau Kim akan dibawa ke sebuah kapal dan pergi ke Timur Tengah. There's a boat by the quay. Kemudian Brian pun mencuri mobil anak buah St. Clair dan langsung saja mengejar kapal yang membawa Kim. Tak lama kemudian Brian pun sampai di kapal tersebut dan langsung menghabisi orang-orang di sana dengan skill khusus yang dimilikinya. Dan akhirnya Brian pun bertarung 1 lawan 1 dengan orang yang pernah dipaksa olehnya untuk membeli Kim. Setelah berhasil menghabisi orang itu, Brian pun menemukan Kim yang sedang disandra oleh seorang kakek. Tanpa pikir panjang, Brian pun langsung menembak kakek-kakek mesum tersebut. Di sini Kim langsung menangis dan memeluk ayahnya yang ia baru menyadari kalau apa yang dikatakan oleh ayahnya tentang dunia luar adalah benar. Singkat cerita, mereka pun kembali ke Amerika. Di sini Kim langsung disambut oleh Lenore dan ayah tirinya. Lenore sangat berterima kasih kepada Brian karena telah berhasil menyelamatkan Kim. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Kim yang dibawa oleh Brian untuk mengunjungi seseorang. Dan ternyata orang yang mereka kunjungi adalah Shira, si penyanyi terkenal. Di mana hal tersebut membuat Kim sangat bahagia. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film Taken yang dirilis pada tahun 2008. Pesan yang dapat disampaikan dari film tersebut adalah kasih sayang ayah sepanjang masa. Maka sayangilah ayahmu selama ia masih ada.